Kalau udah ada yang baru, pasti yang lama dilupain. Sama kayak laptop jadul gue ini yang gak sengaja ketemu pas lagi beres-beresin gudang. Karena beberapa tahun ke belakang ini gue selalu ngerjain apa-apa itu menggunakan PC. Sampai gue akhirnya lupa kalau ternyata gue pernah punya laptop ini cuy. Dengan kondisi yang udah lecet-lecet dan sedikit berdebu, gue penasaran untuk nyobain apakah laptop ini masih bisa atau enggak. Tapi sayangnya, gue gak nemu casan laptop ini di mana. Jadi tanpa banyak mikir lagi, langsung aja gue coba untuk check out casannya yang ternyata cukup murah juga, cuma sekitar 70 ribuan di Tokopedia. Dan setelah beberapa hari menunggu ya, akhirnya casannya ini juga sampai. Jadi langsung aja nih, gue cobain nyalain nih laptop. Dan ternyata laptop ini masih nyala cuy. Tapi ya apa yang mau diharapin dari laptop jadul? Masuk Windows-nya aja itu lama banget, bisa sampai 1 menit lebih cuma ngeliatin loading muter-muter doang. Padahal kalau kita lihat ini laptop punya spek yang kelihatannya nggak jelek-jelek banget sih menurut gue ya. Spek lengkapnya ini adalah laptop dari Asus X441U. Laptop keluaran tahun 2016 yang masih make prosesor Intel generasi ke-6, Core i3 6006U. Yang dia ini cuma punya 2 core aja coy. Selain itu, laptop ini ternyata juga punya GPU dari Nvidia, GeForce MX 110 2GB GDDR5. Yang kalau kita lihat ya, sekilas dari spesifikasinya, laptop ini harusnya masih punya performa yang cukup ya untuk dipakai ya game-game yang ringan-ringan yang kecil-kecil dan juga dipakai ngerjain kerjaan ya tipis-tipis. Meskipun sebenarnya laptop ini udah berumur 8 tahun. Tapi kenyataannya berbeda cuy. Laptop ini lemotnya minta ampun, beneran deh. Coba nih kalian lihat cuplikan satu ini. Iya, lemot banget kan. Buka aplikasi Google Chrome aja, itu dia delaynya bisa sampai 30 detik lebih. Baru aplikasinya itu kebuka dan baru bisa kita pakai aplikasinya. Padahal laptop ini dia nggak lagi buka aplikasi apapun ya, sama sekali yang lainnya. Tapi ya memang lemot aja gitu. Apakah mungkin karena ini Windows-nya dia udah terlalu banyak aplikasi dan lama nggak diupdate jadi ya lemot-lemot kayak gini? Jadi gue langsung aja ambil flash disk untuk langsung install ulang Windows di laptop ini. Siapa tahu jadi seger lagi kan dan nggak nge-lag. Dan setelah sat kita install ulang, di awal booting, lumayan nih, nggak nyampe 1 menit dia udah masuk ke Windows. Nggak kayak sebelumnya. Dan kita coba tes buka Google Chrome, ya not bad sih, lebih baik daripada sebelumnya. Cuma ya tetap perlu yang namanya kesabaran ekstra aja. Apalagi kalau udah lama kebiasaan pakai PC yang kenceng, ya pasti kesabarannya diuji banget kali ini. Karena gue merasa laptop ini setelah diinstal ulang dia udah agak cukup lumayan kenceng ya, udah lumayan responsif. Gue penasaran nih, apakah laptop ini masih bisa dipakai untuk game-game ringan? Dan ya di sini langsung aja gue coba install game-game yang gratis aja lah ya. Dota 2, game gratis tapi bayarnya pakai mental. Kalau dilihat dari spesifikasi minimumnya, Dota ini termasuk ya game yang bisa dibilang game yang cukup ringan ya. Karena di sini dia cuma perlu RAM dengan kapasitas 4GB, CPU dual core yang nggak dijelasin detail ya spesifikasinya apa. Yang penting kecepatannya itu 2,8 GHz di sini ditulisnya. Dan untuk GPU-nya dia cuma perlu GeForce 8600 yang itu udah bisa dibilang zaman batu banget ya, karena itu rilisnya aja tahun 2007-2008, jauh banget dibandingkan GPU yang ada di laptop ini yaitu MX110. Jadi ya gue percaya diri lah dan coba install Dota di laptop ini. Tapi setelah gue coba buka, not responding, gak pernah kebuka. Bahkan gak sampai masuk menu dia udah force close sendiri. Tapi apakah itu artinya memang laptop ini udah berakhir untuk masa hidupnya? Gue nggak nyerah gitu aja. Kalau kita lihat lagi di spesifikasinya, tertulis laptop ini masih pakai hard disk 1 TB. Yang kalau kita cek di task manager itu selalu 100% untuk disk usage-nya.
Mungkin sebenarnya ini nih, yang dari awal tadi ngebuat laptop ini jadi lemot parah. Yang udah berhasil menguji kesabaran gue berkali-kali ya. Ditambah lagi, baterai laptop ini tuh udah soak cuy, nggak bisa ngecas sama sekali. Jadi, kalau casannya nggak sengaja kecabut atau goyang, laptop ini langsung mati. Dan ya, gue harus ngulang lagi, ngidupin dari awal, nunggu loading Windows yang lama banget kayak tadi cuy. Kesel memang, tapi bukan berarti ini semuanya udah berakhir. Karena kita masih ada step terakhir lagi. Yaitu kita akan coba upgrade hard disk 1 TB yang ada di laptop ini ke SSD. Dan kebetulan banget nih, kita dikirimin oleh Apacer untuk nyobain SSD baru mereka. Yang ini adalah Apacer AS350X 1 TB. Ya, sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Cuma ini adalah varian yang lebih baru ya dari varian yang sebelumnya, yaitu AS350. Dan yang ini adalah AS350X, jadi ada X di belakangnya. Ya, bisa kita sebut baru lah. SSD ini adalah SSD SATA dengan kapasitas 1 TB yang punya harga yang menurut gue cukup murah. Ya, nggak murah-murah banget gitu sih, tapi masih terjangkau banget di harga 900 ribuan untuk yang kapasitas 1 TB-nya. Karena ini memang masuknya ke SSD kelas menengah ya, bukan kelas-kelas murahan yang entah kualitasnya kayak mana. Ini kualitasnya masih bagus banget. Emang SSD kelas atas itu yang gimana bang? Ya kalau kelas atasnya ada Samsung ya, yang udah nggak usah ditanyain lagi, 870 EVO, tapi itu harganya nggak masuk akal banget cuy. Jauh banget sama Apacer AS350X ini. Kalau kalian beli Samsung 870 EVO itu harganya bisa sampai di angka 1,7 juta untuk yang kapasitas 1 TB-nya. 2 kali lipat dari harga Apacer yang satu ini. Mending beli SSD Apacer 2 biji kan? Apacer AS350X ini punya varian kapasitas mulai dari 256GB sampai yang paling besar itu di angka 1 TB. Yang 256GB-nya itu dihargai start from 300 ribuan aja. Jadi untuk SSD yang varian ini dia nggak ada yang kapasitas 128GB ya. Tapi kalau misalnya kalian maksa pengen yang kapasitasnya 128GB aja karena menurut kalian mungkin 256 itu kegedean ya. Itu ada di varian yang sebelumnya yaitu Apacer AS350 biasa yang nggak ada huruf X-nya. Nah, itu ada yang kapasitas 128GB. Tapi untuk yang AS350X ini dia start from 256GB. Apacer AS350X ini diklaim punya kecepatan hingga 560 MB per second untuk read-nya dan 540 MB per second untuk write-nya. Yang itu jauh lebih kenceng dari hard disk laptop yang punya speed maksimal di sekitar 140 Mbps, 120 Mbps ya. Dan tentunya SSD ini juga di cover garansi selama 3 tahun. Dan kalau gitu langsung aja cuy, kita bongkar laptop jadul ini untuk keluarin harddisk lamanya yang lemot banget dan akan kita ganti ke SSD. Dan ya adegan ini khusus orang yang ngerti aja ya cuy. Kalau kalian misalnya kurang paham untuk bongkar-bongkar laptop, bisa minta tolong ke toko komputer terdekat aja. Daripada nanti kalian bongkar-bongkar sendiri terus nggak ngerti, malah nggak bisa masangnya lagi, repot kan? Nah ini dia, benda yang selama ini bikin laptop lemot karena masih pakai ini, harddisk yang akan segera kita ganti ke SSD yang lebih kenceng. Tapi sebelum ganti ke SSD, kalian harus catat ini dulu. Upgrade laptop ke SSD ini punya dua opsi. Yang pertama, kalian menggunakan HDD CADD namanya. Yang ini fungsinya agar harddisk lama kita yang ada di laptop ini bisa tetap kita pasang di laptopnya. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya data-data penting yang ada di dalam harddisk ini, masih bisa kita akses di laptop. Jadi nanti si harddisknya itu dipasangin di HDD CADD ini. Tapi hal ini mengorbankan CD-ROM kita atau tempat kaset ya. Jadi laptop ini nggak bisa dipakai untuk ngebaca kaset lagi karena diganti dengan HDD CADD yang satu ini. Terus opsi yang kedua itu tanpa menggunakan HDD CADD. Jadi kalian langsung ganti aja harddisknya itu ke SSD tanpa beli CADD lagi. Tapi data-data yang penting yang ada di harddisk kalian itu nggak bisa kalian akses di laptop kalian karena ya dia kesimpannya di harddisk. Solusinya kalian bisa beli sebuah enclosure dan jadiin harddisk lama kalian ini jadi harddisk eksternal. Jadi kalau misalnya kalian perlu akses data yang penting yang masih ketinggalan di harddisk ya tinggal colokin aja harddisk eksternalnya. Opsi ini juga memudahkan kalian untuk copy data ke teman kalian dengan ukuran yang besar karena kalian jadi punya harddisk eksternal cuy. Jadi setelah dibongkar satset terus dipasang, jangan lupa diinstal lagi Windowsnya. Karena kalau beli SSD baru itu pasti nggak ada isi apa-apa cuy di dalamnya. Tapi kalau kalian mau lihat cara upgrade ke SSD tanpa perlu install ulang, gue udah buatin videonya. Cek aja link di pojok kanan atas ya.
Dan moment of truth, setelah kita pakein SSD, kita lihat bootingnya tuh nggak sampai 15 detik udah masuk Windows cuy. Udah nggak ada lagi tuh momen-momen yang namanya nungguin laptop ini karena laptopnya lemot, nggak bisa diklik dan segala macam. Lihat aja nih perbandingannya dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau kita buka Google Chrome yang di awal banget itu sebelum kita install ulang, perlu waktu 20 detik lebih ya. Tapi setelah ganti SSD, sekejap cuy, langsung kebuka. Gokil, jauh banget kan perbedaannya. Lu bayangin aja nih, gua yang kebiasaan pakai PC yang satset, kalau disuruh pakai laptop ini dengan kondisi yang belum diganti SSD, mau marah rasanya. Tapi kalau sekarang ya kayaknya ya oke-oke aja sih karena udah cukup lancar. Kalau kita pakai untuk nonton YouTube juga ini sistemnya jadi lebih responsif cuy. Lu bandingin sendiri aja nih, lebih lancar gitu kan. Dan nggak lupa juga hal terakhir nih, yang sebelumnya laptop ini gagal untuk menjalanin. Kali ini dia udah bisa jalanin Dota cuy. Ya walaupun di sini cuma bisa setting paling rendah ya di lowest, dan FPS-nya juga itu cuma sekitar 30 sampai 40-an FPS ya, nggak sampai 60 FPS. Tapi ini jauh lebih baik nih dibanding sebelumnya yang masuk menu aja udah not responding terus dia force close sendiri cuy. Ya ini menurut gua cukup lah bisa untuk dipakai main santai, lucu-lucuan bareng teman itu masih oke. Jadi pada akhirnya laptop yang umurnya udah 8 tahun ini akhirnya menjadi seger lagi dan kembali responsif ya. Bisa banget nih untuk dipakai kegiatan yang ringan-ringan ya. Ingat, yang ringan-ringan karena speknya juga udah tua ya. Meskipun jadi kerasa responsif, bukan berarti laptop ini jadi kuat ngejalanin aplikasi yang berat-berat seperti game-game yang zaman modern gitu yang nggak bakal kuat. Karena prosesor dan GPU-nya aja ya speknya nggak tinggi-tinggi banget coy. Kalau untuk dipakai untuk kerjaan kantoran juga menurut gua oke-oke aja sih ini laptop. Lancar gini kok. Nah sekarang coba deh kalian inget lagi, laptop lama kalian masih ada atau enggak yang mungkin ditinggalin karena udah lemot jadinya kalian akhirnya beli laptop baru. Coba deh di upgrade ke SSD kayak gini biar bisa jadi sat lagi laptopnya. Lumayan kan daripada nganggur di gudang tuh. Buat kalian yang pengen beli SSD Apacer ini, link pembeliannya akan gua taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.